Halo pemirsa, komplotan perampok antar provinsi beraksi di sejumlah tempat di Kalimantan Tengah. Para pelaku melibatkan mata-mata warga setempat. Karena teledor, uang puluhan juta rupiah hasil merampok justru tertinggal di rumah korban. Saya Rizky Hasan, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Pemirsa, sebuah bus karyawan terparkir di pinggir jalan di kawasan Pantura ludes terbakar. Bus terbakar saat sang pengemudi memperbaiki dinamo mesin dan meninggalkan bus di pinggir jalan. Api dengan cepat membesar membakar bus karyawan terparkir di pinggir jalan Pantura, Barongsong, Kendal, Jawa Tengah. Petugas pemadam kebakaran yang cepat datang ke lokasi langsung berupaya menjinakkan api. Saksi mata menyebut bus ini terparkir karena rusak dalam perbaikan. Sang sopir diketahui meninggalkan bus untuk memperbaiki dinamo mesin, namun tak lama berselang keluar asap dari bagian depan bus hingga membakar seluruh bagian. Akibat kebakaran, satu lajur di jalan Pantura ini sempat ditutup sementara. Tapi berarti nggak ada supirnya ditinggal? Nggak. Itu tadi api dari mana, Mas? Api dari depan. Dari depan, mulai dari depan? Mulai dari depan terus. Terus ke belakang gitu ya? Naik dulu terus ke belakang. Ke belakang. Sang sopir Sugiono mengaku meninggalkan bus untuk memanggil montir. Setelah diperiksa tidak ada kendala, ia kemudian meninggalkan bus terparkir di pinggir jalan. Yang kendalanya cuma tuh otomatisnya tuh kendul. Saya panggil tuh tukang bengkel dinamo. Terus Cek ini kok nggak apa-apa disetir. Nah coba ya jreng. bisa. Terus dia panggil dinamo pulang, saya masih di sini. Nah terus ya kira-kira seperempat jam saya pulang. Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api setelah hampir 1 jam proses penyemprotan. Dugaan sementara api muncul akibat korsleting pada bagian mesin. Petugas Polsek Barongsong masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sang pengemudi dan sejumlah saksi untuk mengetahui pasti penyebab terbakarnya bus. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk tronton terperosok ke jurang sedalam 100 meter di Pangandaran, Jawa Barat. Diduga sopir mengantuk sehingga lepas kendali mengemudi. Sebuah truk tronton mengalami kerusakan di bagian depan setelah terperosok ke jurang sedalam 100 meter di Pangandaran, Jawa Barat. Banyaknya warga yang mendatangi lokasi membuat arus lalu lintas melambat. Peristiwa berawal saat truk tanpa muatan ini melaju dari Kalipucang menuju Pangandaran. Tiba di lokasi, diduga sopir truk mengantuk dan menghantam pembatas jalan hingga hancur. Akibatnya, truk kosong ini terperosok ke jurang sedalam 100 meter. Kondisi bagian depan truk yang hancur membuat sopir terluka ringan. Udah setir udah belok tapi masih lurus ya? lurus. Itu dari arah mana, Mas? Dari arah Pucang. Dari arah Pucang. Kalipucang ya. Mau kemana? Pangandaran. Bisa, Mas. Kecelakaan akibat mengantuk. Untuk. Banyaknya warga yang mendatangi lokasi kejadian membuat arus lalu lintas tersendat. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansah, iNews melaporkan. Seorang mahasiswa drop out ditangkap polisi karena memproduksi tembakau gorila cair di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku belajar meracik narkoba dari media sosial. Kasus ini terungkap setelah polisi meringkus pengedar yang akan mengirimkan narkoba melalui jasa pengiriman barang. Kasus tertangkapnya seorang pengedar dan peracik tembakau gorila cair di wilayah Jati Asih, Bekasi terus berlanjut. Kepolisian Satuan Narkoba Polres Jakarta Pusat menggelandang F 21 tahun ke rumah kontrakannya. Pada lokasi yang dijadikan tempat produksi gorila cair ini, disita ratusan botol liquid haram yang per botolnya berisi 50 ml. Petugas juga menyita barang bukti lainnya berupa bahan baku, stiker,
peralatan pembuat liquid yang didatangkan dari luar negeri. Tersangka yang putus kuliah ini mengaku belajar meracik gorila cair hanya dengan modal media sosial. Keuntungan yang menjanjikan dengan penjualan sistem online membuat tersangka akhirnya nekat menekuni bisnis haram ini. Barang-barang ini didapat dari kiriman dari Hong Kong yang sengaja dipesan oleh tersangka untuk dijadikan ramuan seperti kayak gini. Tersangka F sebelumnya dibekuk tim 2 narkoba Polres Jakarta Pusat saat baru keluar dari kantor pos di kawasan Jati Asih Bekasi untuk mengambil paket narkoba yang gagal dikirim ke salah satu pemesannya. Akibat perbuatannya, tersangka terancam 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya iNews melaporkan. Satres Narkoba Polrestabes Surabaya membongkar komplotan bandar besar sabu yang dikendalikan dari dalam lapas di Jawa Timur. Di antara pelaku, seorang wanita. Dari penggerbekan ini ditemukan 17 kg sabu, senjata laras panjang, dan senjata tajam. Wah, ini nih. Dan prosesnya. Satres Narkoba Polrestabes Surabaya menggerebek rumah kawanan bandar sabu di kawasan Perumtu Mampel, Regensi Malang, Jawa Timur. Saat digeledah, ditemukan barang bukti 17 kg sabu yang disembunyikan di bawah kasur. 2 pelaku terpaksa ditembak mati lantaran melawan petugas saat penangkapan dalam perburuannya di kawasan Porong Sidoarjo. Dari jaringan ini, polisi juga mengamankan 6 tersangka lain bersama barang bukti 9 kg sabu dan berbagai jenis senjata tajam, serta sejumlah kendaraan mobil dan motor dan juga apartemen. Salah satu pelaku diantaranya diketahui seorang wanita. Di mana dari 8 ini 2 dilakukan tindakan tegas, keras, dan terukur. Yang kemudian berakibat ada 2 tersangka yang meninggal dunia. Dari kelompok jaringan ini, total barang bukti yang berhasil sejauh ini kita sita kurang lebih sekitar ada 17,05 kg sabu. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk memburu bandar pemasok narkoba termasuk pengendali yang kini mendekam di lapas Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei, iNews melaporkan. Polres Jakarta Utara menangkap musisi yang juga mantan drummer grup band BIP karena terkait penggunaan narkoba jenis sabu. Pelaku ditangkap di salah satu hotel di kawasan Jakarta Utara usai membeli sabu. Saya sebagai musisi mau menyampaikan maaf sebesar-besarnya dan saya tidak akan menggunakan lagi. Apalagi teman-teman juga yang masih menggunakan, tolonglah berhenti. Itulah pengakuan JH, seorang musisi yang juga mantan drummer band BIP, usai ditangkap Satres Narkoba Polres Jakarta Utara atas kepemilikan sabu. Pelaku ditangkap bersama seorang rekannya di sebuah hotel di kawasan Jakarta Utara usai membeli sabu yang akan dikonsumsinya. Dari penggeledahan, polisi mengamankan barang bukti sabu dan 2 unit handphone milik para pelaku. Ini apa ini? Enggak, tunjukin. Iya, ambil. Usai menjalani pemeriksaan, keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika. Kasus ini terungkap atas laporan dari warga adanya transaksi dan juga penggunaan narkotika di hotel. Berdasarkan informasi masyarakat, diduga adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh JH, musisi. Kemudian ditemukan adanya gerak-gerik yang mencurigakan dari tersangka MY yang sedang menunggu seseorang. Setelah dilakukan interogasi, diakui bahwa benar barang tersebut didapatkan informasinya bahwa TSK MY sedang menunggu TSK JH untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal berlapis tentang narkotika dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mencari pemasok sabu pada para tersangka. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas mengenaskan di jalanan. Diduga korban dianiaya pelaku begal motor dan barang berharga korban hilang. Informasi selengkapnya akan hadir untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di Sergap.